Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafila Zahra dari Prodi Ekonomi Syariah 2 dengan nomor NIM 2041050206061. Di sini saya akan memberikan tanggapan video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI mengenai penghitungan pendapatan nasional. Penghitungan pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua bagian barang dan jasa yang diproduksi dalam setahun. Konsep pendapatan nasional dibagi menjadi 6. Yang pertama PDB, Produk Domestik Bruto. Yang kedua PNB, Produk Nasional Bruto. Yang ketiga PNN, Pendapatan Nasional Neto. Yang keempat PP, pendapatan perseorangan. Yang kelima PD, pendapatan yang siap dibelanjakan. Dan yang keenam DI, Disposable Income. GDP merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit produksi di dalam batas wilayah selama setahun, dengan rumus GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri plus pendapatan asing. GNP adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh produk suatu negara yang termasuk yang dihasilkan warga negara termasuk di luar negeri dalam waktu setahun, dalam rumus GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri plus pendapatan WNI luar negeri min barang modal dengan rumus NNP sama dengan GNP min penyusutan barang modal. NNI sendiri yaitu pendapatan yang dihitung jumlah barang jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik kotor produksi dengan rumus NNI sama dengan NMP min pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang bebannya dapat dialihkan pada pihak lain. PI merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Rumusnya PI sama dengan NNI min pajak perusahaan min iuran minus laba ditahan plus transfer payment. Transfer payment adalah penerima yang bukan merupakan balas jasa melainkan dari pendapatan nasional tahun lalu. DI adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan investasi dengan rumus DI sama dengan PI minus pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang perbandingannya tidak dapat dialihkan pada pihak lain. Yang kedua, saya akan menjelaskan manfaat dari penghitungan nasional. Yang pertama, dapat mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara. Dan yang keempat, memudahkan membandingkan kinerja setiap sektor. Yang kelima, indikator kualitas hidup, perbandingan kinerja kualitas standar hidup pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu masyarakat suatu negara. Dan yang keenam, indikator perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode pendekatan nilai produksi, metode pendekatan nasional, dan metode pendekatan pengeluaran. Yang pertama, metode pendekatan nilai produksi yaitu menjumlahkan barang atau jasa diproduksi suatu negara baik dari BUMN atau UMKM dalam setahun. Metode pendekatan nasional yaitu dengan menghitung jumlah pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan pada proses produksi. Yang selanjutnya, metode pendekatan pengeluaran yang menjumlahkan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dalam periode tertentu. Pendapatan nasional dalam Islam yang pertama, satu, harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu dalam rumah tangga. Yang kedua, dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Yang ketiga, dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islam. Dan yang keempat, pendapatan nasional sebagai ukuran dan kesejahteraan sosial Islam melalui nilai-nilai satuan antara saudara dan sekitarnya. Yang selanjutnya yaitu sumber pendapatan nasional dalam Islam dibagi menjadi 9. Yang pertama, wanimah. Wanimah adalah harta rampasan perang. Yang kedua, sodako.
yaitu orang yang menyisihkan hartanya untuk diberikan kepentingan umum atau individu. Yang ketiga, infak, orang yang menyisihkan hartanya untuk kepentingan umum. Yang keempat, zakat, harta yang dikeluarkan untuk sedekahnya sendiri. Dan yang kelima, user, bea cukai yang dikenakan pada negara Islam. Yang keenam, jizyah, yaitu pajak yang dikenakan pada non-muslim yang tinggal di negara Islam. Yang ketujuh, horoj, pajak tanah yang dikelola umat muslim. Dan yang kedelapan, pajak tambang dan harta karun. Yang kesembilan, wakaf, yaitu harta yang diserahkan untuk kepentingan umum. Baik, itu saja tanggapan yang bisa saya berikan, kurang lebihnya, dan jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.